Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu berkarya dengan seni abstrak bersama dengan Bang Edi, pelukis. Bang Edi, kalau misalnya dijelaskan nih, mungkin ada masyarakat yang memang pengen berkecimpung sebagai pelukis tapi nggak tahu nih proses dari melukis itu gimana, Bang Edi. Bagi teman-teman ya yang pengen melukis, prosesnya sih nggak usah ribet-ribet ya. Kalau untuk di pemula ya, Iya, kalau untuk ambil pemula. kanvas, ambil cat, udah gores aja. Sketsa dulu minimal pakai tinta atau pakai pensil. Tetapi kalau udah memasuki yang profesional ya, itu lebih ke dalam bagaimana dia mempunyai konsep. Nah, seperti yang saya buat, ini kan saya masuk ke sisi bagaimana saya menangkap sebuah respon bayangan. Kalau kita lihat sering orang posting gambar awan, ya kan, dihubung-hubungkan dengan suatu gerak atau gambar tertentu. Iya. Nah, sering juga kita lihat bayangan pohon yang disinari oleh matahari dan kita itu menghubungkan dengan bentuk tertentu. Nah, kan, ya kan. Pernah. Dan di alam kita sewaktu kita memejamkan mata, sempatkah kita memikirkan sesuatu dan ada bayangan yang di dalam itu. Nah, saya menangkap itu dalam lukisan saya. Yang saya coba pahami, saya memang di sana semua bayangan itu tidak jelas. Sebuah bayangan itu abstraksi ya, tidak jelas dengan yang saya rasakan, sehingga saya torehkan di lukisan. Torehkan di lukisan seperti yang di belakang ini. Iya, Ya. semua bayangan dan yang kita rasakan itu adalah ide sebenarnya. Sewaktu tidur, kita susah tidur, kita masih berpikir nih. Ada yang mimpi bisa terbang, ya kan? Iya, Pernah iya, kan? iya. Ada yang mimpi dia digigit ular. Semua itu bayangan dan tidak nyata, ya kan? Bisa jadi dari gagasan itu kadang-kadang kita lupa tertidur bahwa itu bisa jadi ide yang luar biasa dan kita terlupakan, sehingga dan digambarkan, bagaimana cara menggambarkan susah kan? Iya. Nah, jadi saya sampai sempat, karena saya suka juga mendaki gunung ya, suka dengan alam, saya sempat naik gunung untuk merasakan itu. Sewaktu sunset, teman-teman yang mengejar sunrise ya, pagi-pagi, apa yang mereka lihat menurut saya perhatikan mereka semua berdiri melihat sunrise. Saya sempat bingung, apa indahnya sunrise? Ada matahari yang baru nongol dan warna yang tiba-tiba berubah setiap saat, Pantulan cahaya pantulan dari matahari. cahaya, dan ada awan-awan di situ yang mengitarinya. Apa yang dilihat, dirasakan suatu sunrise? Nah, itu yang susah diungkapkan kan. Padahal mereka itu melihat harmonisasi di sana. Bagaimana cahaya menghasilkan sinar jingga, putih hingga jingga. Bagaimana semua awan-awan membentuk pola-pola mereka sendiri. Bagaimana udara yang mereka rasakan. Dan itu akan kembali ke dalam diri mereka, mengembalikan bisa jadi ke rasa masa lalu. Rasa mereka ada di suatu tempat yang mereka rasakan sesuatu itu kembali lagi muncul. Nah, itu yang pengen saya gambarkan di lukisan saya itu. Iya, merasakan itu. Kedekatan dan juga emosional orang-orang ketika memang ada masa lalu dari sana, mungkin dari lukisannya. Benar. Atau bagaimana seperti itu. Nah, ini kan tadi Abang jelaskan kalau misalnya lukisan Abang ini lebih kepada penggambaran hewan ya dan juga binatang. Mungkin lebih dijelaskan Bang, maknanya sendiri seperti apa Bang kalau dari lukisan Abang ini sendiri? Jadi tema dari lukisan saya sekarang ya, yang bertemakan hewan dan habitatnya, itu saya pengen memberikan kesadaran kepada kita semua sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna. Itu di alam ini ada makhluk hewan, makhluk selain manusia yang harus kita sayangi, harus kita jaga kelestariannya. Dan saya pengen menggambarkan bentuk hewan itu dari sisi lain, tidak mirip serupa. Bagaimana hewan itu memiliki karakteristik, dan saya menggambar karakter di sana. Saya menggambarkan seperti ini kan ada gajah.
Gajah itu lebih cenderung karakter di belalai sama di gadingnya. Itu yang saya tonjolkan bahwa setiap orang hewan itu pun mempunyai karakter. Kita melihat harimau, apa yang kita lihat pertama kali bahwa itu harimau? Kita udah tahu kan, kucing, apa yang pertama kali kita lihat bahwa itu kucing, walaupun cuman di yang kita nampakkan adalah kaki. Kita bisa membedakan mana kaki sapi, mana kaki kucing, ya kan? Nah di situ saya pengen mengangkat karakter hewan. Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing dengan cara menggambar yang berbeda dari yang ada. Semoga ada ide yang saya sampaikan dan menjadi suatu gagasan yang bisa diambil seperti itu. Jadi sebenarnya referensinya itu bisa dari mana aja ya Bang ya, bisa dari mimpi, mungkinnya dari pesan yang ingin kita sampaikan, dan juga dari kegiatan sehari-hari ya, apa yang kita lihat. Nah ini kalau misalnya kalau pemirsa lihat mungkin bisa dijelaskan ya, ini ya gambar belalainya dan juga gadingnya ya. Kalau saya lihat pertama kali ini mungkin kayak sekelibet kayak abstrak doang ya. Ternyata ketika kita teliti ini ada abstraksinya di sini, ada objek di sana begitu kan. Ini udah berapa karya Bang yang Abang hasilkan dari seni lukis abstraksi ini Bang? Ini sekarang sudah sekitar 25 karya yang abstraksi ya. 25 karya. 25 karya ya. Itu yang abstraksi. Kalau yang abstraknya? Abstrak, jujur saya kemarin sebelum abstrak saya abstrak. Jadi dari sana saya tidak tahu apa arti abstrak itu kan. Karena tadi mau saya belajar. Jadi kedekatannya belum ada belum dapat feel sehingga hampa semua lukisan itu. Saya cuma tuang warna indah kata teman-teman, tapi semuanya bullshit. Kalau semua di dalam itu tidak ada konsep yang kita bawa. Tapi sebenarnya kalau Abang sendiri mengalami ya kesulitnya menggambar dari aliran naturalisme, realisme atau abstraksi ini, lebih sulit ke arah mana? Semuanya memiliki kesulitan masing-masing. Bagi orang realis susah mungkin masuk ke abstraksi atau abstrak. Tapi orang abstrak susah masuk ke abstraksi. Tergantung. Iya. Ya masing-masing itu mempunyai kekuatannya. Masing-masing punya kekuatannya ya. Dan juga sebenarnya memang lukisan abstrak ini cocoknya dipajang di rumah-rumah yang lebih estetik aja kan. Lebih estetik gitu kan. Ada nilai dan juga pesan yang ingin kita sampaikan di sana gitu. Kalau saya secara pribadi lewat abstrak ini saya lebih jujur sekarang. Lebih jujurnya bagaimana? Karena sewaktu saya menjiplak atau menggambar sesuatu yang ada ya, tanpa ada konsep, saya ambil sudut sana saya lukis, itu sudah melukis ya udah, seperti itu. Tapi sewaktu saya pribadi ya sebagai pelukis, mungkin teman-teman berbeda, maaf kalau salah. Jadi kalau saya dalam abstraksi saya itu lebih cenderung keluar semua apa yang saya rasakan. Tidak ada aturan yang harus saya ikutin. Lempar semua cat, pakai goresan tangan, pakai apapun itu. Apa yang saya rasakan saat itu saya hubungkan dengan konsep dan tema yang ingin saya buat. Pada saat itu saya kadang-kadang tidak ada mirip-miripnya gitu, nah kan kadang-kadang ada jarinya hilang satu, tapi saya tidak melihat itu. Lebih kepada membiarkan para spektator atau yang melihat itu membayangkan apa yang saya lukis. Jadi mereka itu susah, apa sih artinya? Ya silakan membayangkan. Kalau Anda mungkin bingung, cukup Anda melihat dari warna, garis, tekstur. Setelah dapat dari warna, garis, tekstur, silakan Anda meresapi lagi ke dalamnya. Harmonis. Ada gelap, ada terang, ada kekosongan di situ. Apalagi yang Anda rasakan, silakan dalami lagi. Sehingga waktu ada kekosongan di segi seni lukis itu, disitulah tempat mereka merangsang kreativitas, membentuk itu mata. Mereka akan menyempurnakan mata itu. Itu belalai. Ya silakan mereka menyempurnakan belalai itu. Ada rumput di bawah itu. Membayangkan buah-buahan yang warna-warna itu, silakan. Semuanya itu adalah kebebasan, karena setelah lukisan itu berdiri, dia bersifat independen, berdiri sendiri sesuai spektator yang melihat. Kita tidak memaksakan apa yang mereka melihat. Misalnya Agnes melihat sisi bawah ini mungkin beda kan dengan orang lain gitu ya. Iya berbeda. Sengaja saya buat tidak kejelasan itu.
supaya di sanalah letak kita berpikir, kita membayangkan sesuatu yang lebih besar, ide-ide gagasan seperti itu. Oke, jadi penikmat juga bisa berimajinasi ya dari hasil karya yang dipajang begitu. Benar, makanya itu. orang sering banget ya ke datang pameran lukisan, mungkin ada kepuasan tersendiri bagi mereka ya gitu. Benar. Abang sendiri pernah datang ke pameran-pameran gitu misalnya, Sering. untuk mencari referensi ya dan juga mencari ketenangan mungkin emosi gitu. Pernah. Itu yang saya dulu 5 tahun belakangan ini susah ya. Seperti orang awam-awam mungkin yang tidak tahu bagaimana menikmati seni lukis abstrak, kecuali realis ya, udah jelas. Gambar gunung indah ya kan. Kalau realis abstrak ini apa? Kita harus nemui pelukisnya. Itu yang pertama kalau abstrak. Setelah kita paham warna dan itu, tanyain apa maknanya ini. Setelah tahu makna, itu kena nggak sama hati? Karena tidak semua lukisan itu yang mengena ke hati. Kalau nggak kena kita lewat-lewat aja. Iya. Sampai kena ke hati seperti Sampai itu. kena ke hati. Oke, Bang Edi, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu berkarya dengan seni abstrak. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.